Inilah rekaman video amatir yang beredar di sosial media saat dua kelompok pemuda terlibat aksi tawuran menggunakan berbagai jenis senjata tajam hingga air keras di ruas Jalan Kramat Jaya Raya Koja, Jakarta Utara pada dini hari. Terlihat para pemuda tersebut saling serang hingga kejar-kejaran menggunakan senjata tajam untuk melukai lawannya yang berada di jalan raya dan dalam gang. Para pemuda ini sering terlibat aksi tawuran di kawasan tersebut, namun warga belum mengetahui pasti dari asal mananya para pemuda yang terlibat aksi tawuran tersebut, dan belum diketahui apakah ada korban luka maupun jiwa. Udah ketahuannya udah pada ribut aja. Dari mana nggak tahu kejadiannya, ya kan? Itu anak-anak sini atau anak-anak dari mana, Pak? Justru itu kurang tahu kita. Makanya dari CCTV kan nggak jelas muka-mukanya. Mereka saat itu tawuran bawa apa aja, Pak? Ada lewang, ada celurit, batu, ada air keras juga 3. Warga berharap anggota kepolisian agar lebih gencar lagi melakukan patroli di malam hari. Dari Jakarta, Rizky Paluvi, iNews melaporkan. Halo, selamat malam. Apa kabar pemirsa? Tawuran antar kelompok remaja di Koja, Jakarta menjadi pembuka jumpa kita di iNews Prime. Pemirsa, Mario Dandi Satrio dan Shane Lucas menjadi saksi dalam sidang kasus penganiayaan David Ozora dengan terdakwa AG. Dukun jagal pengganda uang di Banjarnegara membunuh 12 orang korbannya. Pelaku membunuh korban karena kesal ditagih utang atau uang. Saya Anisha Dasuki, inilah iNews Prime selengkapnya. Pemirsa, pengobatan alternatif Ida Dayak viral di media sosial dan mendapat antusias besar dari masyarakat. Pengobatan alternatif tersebut rencananya akan diselenggarakan di Cilodong, Depok, namun akibat pengunjung yang membludak terpaksa dibatalkan. Petugas gabungan hingga kini masih berjaga di depan pintu masuk area gelanggang olahraga Kostrad Cilodong. Petugas juga telah memasang spanduk yang bertuliskan pembatalan pengobatan Ibu Ida Dayak pada tanggal 3 dan 4 April. Namun sejumlah warga dari luar kota Depok mengaku tidak mengetahui dengan adanya pembatalan pengobatan alternatif Ida Dayak tersebut. Nggak tahu, saya tuh ngeliat di TikTok hari ini harusnya ada ya, kok tiba-tiba ditiadakan gitu, kenapa? Ibu udah di sini dari jam berapa, Bu? Dari jam berapa ya? Belum lama sih. Ibu dari mana datang? Dari Jakarta Timur, Mas. Niatnya mau berobat. Mau berobat anak. Anak sakit apa, Ibu? Maaf kalau boleh tahu. Aku belum bisa bicara sama bisa jalan. Nggak tahu. Nggak tahu ya, Bu? Kan katanya hari Senin sampai Kamis itu di TikTok. Ibu mau berobat. Maaf, Bu, kalau boleh nanya sakit apa? Sakit diabetes, saya nggak bisa jalan sama sekali, nggak bisa gerak. Pengobatan alternatif ini akan diselenggarakan selama 2 hari, yakni pada tanggal 3 hingga 4 April. Namun dengan kejadian yang terjadi hari ini, acara tersebut dibatalkan langsung oleh Ida Dayak. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Pemirsa, jumlah korban pembunuhan dukun pengganda uang Tohari di Banjarnegara, Jawa Tengah terus bertambah. Polisi kembali menemukan 2 jenazah korban. Total korban sampai saat ini tercatat 12 orang. Korban kekejaman dukun pengganda uang asal Banjarnegara, Jawa Tengah, Tohari terus bertambah. Polisi dan tim SAR gabungan yang melakukan penggalian kembali menemukan 2 kerangka korban pembunuhan. Penggalian dilakukan dengan menyisir gundukan tanah yang berada di dalam kebun milik pelaku. 2 kerangka korban saat ini telah dibawa ke RSUD Banjarnegara untuk dilakukan pemeriksaan. Dengan adanya 2 temuan kerangka, polisi menetapkan jumlah korban mencapai 12 orang. Polisi kembali menggelandang Tohari ke lokasi area kebun yang digunakan untuk menimbun korbannya. Pelaku membunuh para korbannya dengan memberi minuman beracun yang dicampur obat penenang di area kebun dengan berdalih syarat untuk ritual. Setelah korban meninggal, pelaku menguburnya ke dalam tanah. Dalam menjaring korbannya, Slamet Tohari bekerja sama dengan asistennya membuat konten di media sosial dan menawarkan jasa menggandakan uang.
Tertarik iming-iming penggandaan uang, korban Paryono asal Sukabumi memberikan uang secara bertahap dengan total mencapai 70 juta rupiah. Kesal karena terus ditagih, Tohari kemudian membunuh korban dengan memberikan racun ikan pada minuman korban. Jenazah korban kemudian dikubur di kebun miliknya. Dari Pak Paryanto? 70 kan? 70 ya. Juta. Itu 70 berangsur-angsur atau langsung 70? Angsur-angsur. Berangsur-angsur. Pertama berapa? Pertama 20. Terus ada lagi 10 gitu. 10 sampai 70 ya? Iya, sampai segitu. Terus yang dijanjikan digandain jadi berapa? Digandain jadi berapa? Jadi 5 miliar dan. Terungkapnya kasus pembunuhan cukup membuat geger dan kaget warga. Hal ini juga dialami istri Tohari yang mengaku tidak pernah tahu pekerjaan sang suami. Karena waktu kejadian saya nggak tahu ada tamu yang terakhir itu di Pateni kan nggak dibawa ke rumah ini. Saya nggak tahu ketangkep juga di mana juga saya nggak tahu. Udah lama kan nggak pulang. Hingga kini polisi masih melakukan pemeriksaan jasad korban oleh tim Dokes Polda Jateng untuk melakukan identifikasi dan mencari penyebab pasti kematian para korban. Dari Banjarnegara, Jawa Tengah, Elis Novit, iNews melaporkan. Untuk mengetahui informasi terkini penyelidikan polisi terkait aksi sadis dukun palsu pembunuh berantai dari Banjarnegara, sudah bergabung bersama kami Kapolres Banjarnegara AKBP Hendry Yulianto. Selamat malam Pak Hendry. Selamat malam Mbak Anissa. Pak Hendry, sejauh ini total korban 12 orang. Apakah masih kemungkinan korban bertambah? Baik, terima kasih Mbak. Perlu kami sampaikan bahwa kami tadi beserta personel Polres Banjarnegara, kemudian dibantu oleh BPBD, kita telah menemukan mayat bertambah menjadi 2. Jadi total seluruhnya adalah 12 mayat yang dibunuh oleh saudara Tohari alias Mbah Selamat. Jadi sekali lagi kami sampaikan bahwa karena yang berkembang di media sosial itu berjumlah puluhan mayat telah ditemukan. Tapi faktanya sampai saat ini adalah 12 Mbak. Ini perlu saya luruskan kembali. Kemudian malam ini 2 mayat ini akan kita lakukan otopsi dari tim lapor maupun dari Rumah Sakit Margono akan melaksanakan kegiatan otopsi dan mudah-mudahan malam ini selesai Mbak untuk yang 2 mayat ini. Demikian Mbak. Baik Pak Hendry, dari 12 ini apakah akan dikembangkan lagi kemungkinan korban masih ada yang lain Pak? Betul Mbak, kemarin dari hasil investigasi terhadap tersangka, kemarin itu mengaku berjumlah 10. Tetapi tadi pagi bertambah menjadi 2 yaitu 12. Itu pun dari hasil pengakuan tersangka, sehingga sampai sore tadi mau menjelang maghrib baru selesai kita melakukan upaya penggalian terhadap pengakuan tersangka yang mengatakan jumlahnya 12, sehingga kita cari mayat tersebut, alhamdulillah kita mendapatkan. Mungkin ini juga bisa berkembang kembali, kita tunggu nanti hasil investigasi dari kita, dari tim penyidik Polres Banjarnegara Mbak Menteri. Baik, dari selain 2 jenazah yang baru akan diotopsi, 10 jenazah lain apa sudah teridentifikasi Pak? Baik Mbak, memang kami agak kesulitan terkait mengenai identitas daripada mayat-mayat yang kita temukan ini. Karena dari tersangka sendiri itu kadang-kadang berubah Mbak. Tapi untuk alamatnya dia itu masih ingat. Alamat daripada ataupun asal daripada korban-korban ini masih ingat, yaitu pertama itu ada yang berasal dari Palembang. Kemudian yang terakhir tadi itu dari Lampung Mbak. Itu laki-laki dan perempuan 1 lubang, itu masih ingat itu. Dia itu ingat bahwa itu adalah mayat tersebut berasal dari Lampung. Kemudian dari Tasik ada juga, Jakarta ada, Cirebon ada. Untuk namanya itu dia masih lupa Mbak. Makanya tadi itu saya ajak melihat ke lubang-lubang ini siapa namanya, lubang ini dia tidak ingat Mbak. Tapi kalau untuk asal dia masih ingat. Nah ini perlu kita lakukan pemeriksaan lebih lanjut gitu kan terhadap tersangka. Mungkin saat ini masih
kelelahan ya, kita integrasi terus terkait masalah perkara pembunuhan ini. Mungkin ke depan akan kita ajak berdiskusi, kita ajak dari hati ke hati siapa saja namanya. Ini ya, sejak kapan pelaku menjalankan aksinya dan wilayah mana saja yang menjadi target operasi pelaku? Baik Mbak, bahwa atas pengakuan dari tersangka bahwa dia melakukan aksinya ini sejak tahun 2020. Oke. Kemudian untuk korbannya itu hampir seluruhnya itu di luar Banjarnegara, yaitu di luar Jawa Tengah, Mbak. Tidak ada yang di Jawa Tengah, sementara untuk yang 12 orang yang kita temukan, demikian, Mbak. Baik, terima kasih Pak Kapolres Banjarnegara telah bergabung bersama kami di iNews Prime. Selamat malam, Pak. Selamat malam, Mbak. Terima kasih. Pemirsa, Mario Dandi Satrio dan Shane Lucas jadi saksi dalam kasus penganiayaan David Ozora dengan terdakwa anak AG di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Jaksa hadirkan 4 saksi ahli dalam persidangan. Mario Dandi Satrio dan Shane Lucas jadi saksi mahkota dalam sidang lanjutan dengan terdakwa anak AG yang masih berusia 15 tahun atas kasus penganiayaan berencana terhadap David Ozora siang hari ini. Keduanya datang bersama dikawal ketat aparat kepolisian. Ayah Shane Lucas, Tagor Lubantoruan, yang mendampingi anaknya berharap Shane dibebaskan dari kasus penganiayaan berat terhadap David Ozora. Tagor juga menilai Shane terpaksa merekam penganiayaan karena didesak Mario Dandi. Dan permohonan kita dan dua kita pun bebas ya, bebas karena dia tidak melakukan apa-apa dan melakukan video itu pun kayak terpaksa, ada tekanan gitu. Si Shane ini berkenalan karena dikenalkan teman baiknya juga. Nah, terus dia anak pejabat, anak orang kaya yang glamor hidupnya seperti itu ya. Ya, memandang itu sebagai saya orang yang biasa aja, yang nggak mampu lah aku katakan ya, yang pas-pasan hidupnya, ya itu seperti itu. Jaksa penuntut umum juga hadirkan 10 saksi lainnya selain Mario dan Shane, yaitu Anastasia Pretia Amanda, mantan kekasih Mario Dandi, serta 4 orang saksi ahli yang terdiri dari ahli pidana, kedokteran, dan forensik digital. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Pengacara Hotman Paris membantah keterlibatan artis yang berinisial R dalam kasus tindak pidana pencucian uang Rafael Alun. KPK pun mengaku belum menerima laporan terkait artis yang ramai menjadi perbincangan tersebut. Indonesia Audit Watch atau IAW mengungkap adanya 25 artis yang diduga terlibat dalam pusaran tindak pidana pencucian uang Rafael Alun Trisambodo. Dalam cuplikan dialog di iNewsroom, aktivis Indonesia Audit Watch Iskandar Sitorus menyebut 25 artis terkontaminasi dalam tindak pidana pencucian uang Rafael Alun. Atau pekerja seni yang terkontaminasi dengan kondisi uang-uang yang dikumpulkan oleh kelompok geng ini. Dari 25 artis yang disebut IAW, artis berinisial R paling menjadi sorotan. Pengacara Hotman Paris membantah artis R yang dimaksud itu adalah Raffi Ahmad. Hotman menyebut Raffi tidak mengenal Rafael, jadi tidak ada alasan untuk Raffi untuk takut dengan orang yang menyerang mereka. Hotman dan Raffi takut kepada siapapun kalau memang kami tidak bersalah. Biarkan besok beradalilah, amati, kumpulkan bukti, analisa, baru pidanakan. KPK pun mengaku tidak menerima laporan terkait adanya keterlibatan artis R dalam kasus Rafael Alun. Rafael kini telah ditetapkan sebagai tersangka gratifikasi dan kini telah ditahan. KPK juga telah menyita sejumlah barang bukti dalam kasus dugaan gratifikasi yang menerpa ayah dari Mario Dandi tersebut. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pria diduga anggota DPRD Sumatera Utara mencuri jam tangan di toko. Informasi selengkapnya usai jeda.